بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واحلل قلبي بجاه سيدنا محمد وآله. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat bisa selalu mencari ridha Allah, nikmat bisa semangat mencari syafaat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa berada di dalam ruang lingkup yang selalu diturunkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala berada di suatu tempat yang mana disebutkan di dalam satu hadis. Di situ disebutkan innal malaikah la tadha' ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Ketika ini ada satu cerita. Jadi ketika disampaikan hadis ini bahwasanya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya di bawah kakinya para penuntut ilmu, pencari ilmu. Saking tidak ridha seorang talib, seorang pelajar tidak semangat belajar ilmu agama. Ada satu orang ini tidak terima, masa sungguhan ya. Akhirnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditampakkan di telinganya itu mendengar kepakan sayap malaikat ketika dia melewati tempat-tempat orang belajar ilmu agama sampai meninggal dunia karena tidak percaya kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang belajar ilmu agama ini sangat istimewa. Makanya di situ baginda Nabi menyebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wajib. Orang sekarang ini kan pilih-pilih. Kalau mau belajar ilmu agama, lihat kalau yang ngajar itu satu jalur, satu partai, satu ini baru diikuti. Kalau orang belajar itu tidak boleh ngelihat itunya. Yang dilihat itu ya, kalian kalau nyari guru itu yang pertama adalah cari guru yang bisa mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah. Yang nomor dua, cari guru yang bisa mengantarkan kita lebih dekat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengantarkan kita untuk cinta kepada anak cucu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cari guru itu jangan sembarangan. Bukan karena partainya berbeda, karena ininya beda, lah. Tapi cari guru yang mereka itu bisa mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah. Yang pertama. Yang nomor dua, mengantarkan kita supaya lebih dekat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, nyari guru yang mengenalkan kita tentang aulad, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah cari guru yang menjadikan kita cinta kepada para aulia, para ulama, para orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Kalau ini sudah terpenuhi, ambil ilmunya, pasti berkah. Ada, karena guru ini makanya laisa bikulli syajarin muthmir yuthmir. Tidak semua pohon itu pasti berbuah, enggak. Artinya tidak semua orang yang pinter itu bermanfaat ilmunya, tidak. Tidak semua orang yang alim bermanfaat ilmunya, tidak. Bukan menjadi tolak ukur ya, banyak pengikutnya itu bukan menjadi tolak ukur. Kalian tahu Fir'aun ini banyak yang ikut. Tapi dia di mana? Neraka. Tenggelam di laut. Pengikutnya banyak. Makanya bukan tolak ukur seorang guru itu, ini banyak pengikutnya, saya ngikut itu aja. Itu bukan tolak ukur. Tapi tolak ukur guru yang patut kita ikuti, yang mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Habibuna Muhammad, mengajarkan kita tentang anak cucu Habibuna Muhammad, dan yang terakhir mengajarkan kita cinta kepada para aulia, para ulama, dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai murid ini harus ada patokan. Makanya di situ baginda Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, orang belajar ilmu agama mulai kapan? Minal mahdi, kata baginda Nabi. Bayangkan kalian, kalau kita lihat dari hadis ini, orang manusia disuruh menuntut ilmu, belajar ilmu agama minal mahdi. Mahdi ini artinya apa? Mulai dari timangan seorang ibu. Di sini banyak orang Maduranya, mah enggak campur. Ada luar Madura enggak? Ada bahasa Indonesia juga. Nyak Madura atau lagi. Nah, jadi kita kalau belajar ilmu agama, kata baginda Nabi, awal kita belajar ilmu agama minal mahdi. Mulai dari timangan seorang ibu. Tidak mungkin, tapi masa ada bayi ikut taklim? Ada? Tidak ada. Umur 3 tahun, 4 tahun belajar ilmu agama, ada masuk pondok, nyusakan, ya nyusakan gurunya. Nanti kencing di sini, ngompol, minta ganti popo, repot. Tidak ada. Tapi kenapa hadis ini menyebutkan minal mahdi? Orang itu harus belajar ilmu agama mulai dari timangan seorang ibu. Baginda Nabi yang menyebutkan. Karena apa? Saking pentingnya orang belajar ilmu. Jadi mulai dari kecil harus diajarkan. Makanya di situ baginda Nabi menyebutkan, ya, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Anak disuruh sholat, diperintahkan untuk sholat umur 7 tahun. Di dalam kitab fikih itu disebutkan diperintahkan sholat umur 7 tahun, tapi diajarkan untuk belajar sholat mulai 5 tahun sebelum 7 tahun. Makanya orang belajar ilmu agama itu harus berkorban, harus berkorban minal mahdi, mulai dari kecil. Orang itu memang diperintahkan untuk belajar ilmu agama. Harus. Sampai kapan orang itu belajar ilmu agama? Ilal lahdi, kata baginda Nabi, sampai liang lahat. Beb, saya udah umur 70, Beb, tetap dianjurkan belajar ilmu agama. Saya sudah tua, Beb, tetap dianjurkan belajar ilmu agama. Tidak ada yang namanya orang itu belajar ilmu agama ada batasan ilmu, tidak ada. Kalian tahu Imam Ibn Hajar? Imam Ibn Hajar itu seorang imam, seorang mujtahid di dalam ilmu fikih. Beliau itu belajar baru ketika umurnya 40 tahun. Baru belajar. Sebelum-sebelumnya dia itu merupakan bukan orang belajar. Tapi ketika umur 40 tahun baru ada keinginan untuk belajar ilmu agama. Ya, tapi kalian tidak usah nunggu 40 baru mau belajar, ya. Enggak. Artinya mulai sekarang tidak ada namanya telat untuk belajar ilmu agama. Seperti itu. Itu harus jadi pedoman di dalam diri kita. Tancapkan dengan benar-benar untuk belajar ilmu agama mulai dari kecil sampai wafat. Itu adalah batas akhir orang menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang belajar ilmu agama batas akhirnya ilal lahdi, sampai lahat, sampai liang lahat. Setua apapun kalian tetap dianjurkan belajar ilmu agama. Kalau kita belajarnya dari YouTube, Beb, sekarang gitu ya,
belajarnya dari YouTube ini, boleh apa tidak? Boleh, tapi dengan syarat, dengan catatan yang menyampaikan itu adalah orang-orang yang memiliki syarat yang tadi Anda sebutkan, yang 4. Yang kalian lihat itu, kalian teliti dulu. Ini siapa yang menyampaikan? Bagaimana akidahnya? Apa syaratnya, memenuhi yang 4 tadi atau tidak? Itu harus dilihat. Kalau memenuhi, tidak apa-apa orang belajar lewat YouTube. Tapi belajar sungguh ya. Jangan kalian belajar lihat di YouTube cuman 1 menit, kemudian lihat TikToknya 1 jam. Jangan. Kalau buka internet, lihat YouTube, belajar ilmu agama, sungguh-sungguh belajar. Nanti pas ada iklan, lihat TikTok dulu sebentar. Tidak ada sebentar, 1 jam 2 jam baru lihat lagi YouTube-nya, hilang ilmunya sudah. Jangan. Kalau kita mau belajar, belajar harus sungguh-sungguh. Tidak ada orang belajar itu tidak mudah. Orang mendapatkan ilmu agama itu gampang. Orang dapat ilmu agama gampang, sangat-sangat mudah. Tapi mendapatkan berkah di dalam ilmu agama itu yang susah. Makanya di situ disebutkan ya, tidak semua pohon mengeluarkan buah. Tidak semua buah rasanya manis. Nah, di situ disebutkan lanjutan syair ini, tidak semua orang bisa menjadi guru. Banyak orang alim tapi tidak bisa menjadi guru. Dan banyak orang yang ilmunya numpuk tapi tidak ada kemanfaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian lihat, kalau saya sendiri sering saya mendapati teman-teman saya dulu ketika mondok di pondok pesantren, ada yang selalu juara 1, setiap tahunnya juara 1. Juara 1 itu bukan menjadi tolak ukur kita nanti sukses di luar, tidak. Kalian itu ada ujian tiap bulan atau setengah tahun atau kapan saja, itu ujian hanya di pondok. Ujian yang sebenarnya nanti ketika kalian pulang. Artinya ujian di pondok tidak penting. Penting yukramul mar'u au yuhan. Ujian itu untuk menentukan ini murid cocok mulia atau dia tetap jadi orang yang biasa-biasa saja. Itu di dalam ujian jadi penentu. Makanya di situ disebutkan apa? Dzuliltu taliban wa uzistu matruban. Ketika orang belajar ilmu agama harus merendah, tidak usah sok-sokan. Kadang ada murid ini, ketika ada gurunya salah nulis di papan, ada 1 orang murid mesti sudah ini, ada aja, Pak Guru salah itu, Pak Guru tidak mau tolak ya tadi malam. Hati-hati ini seperti ini. Kalau dengan niatan ngejek, diharamkan dari berkahnya guru. Hati-hati kalian. Pak Guru makanya kitabnya dibaca. Hati-hati. Niatnya mungkin mau bercanda, tapi kalau ente di hatinya niatnya untuk tidak menghormat guru, maka kalian akan diharamkan dari berkah guru tersebut. Jangan kalian lihat, ya gurunya cuma itu, dia itu kan cuma tukang cari rumput di sawah, tukang ini. Saya ini pernah belajar di Tarim di Yaman ya, di Yaman. Anak punya guru saya sendiri itu kuli bangunan. Kalau di Yaman ini orang alim itu berkeleran sangat banyak di Tarim. Anak punya guru, anak kalau taklim maghrib itu di Rubat Tarim, tempatnya Habib Salim Syatiri. Kalau taklim itu guru anak yang ngajari saya ini itu kuli bangunan. Saya pernah sempat tak percaya. Akhirnya nanya, masa bener ini kuli bangunan? Iya Beb, ini kuli bangunan. Kalau antum tidak percaya Beb, coba datang ke tempat ini. Oh iya, coba anak datang ke tempat itu yang ditunjukkan. Tapi anak ketika lewat ya seakan-akan tidak ngelihat gitulah. Padahal anak tahu waktu itu pas anak lewat, betul dia itu kerjanya kuli bangunan. Jadi pagi sampai siang kuli bangunan, sore pulang mutolaah ngaji kitabnya, maghrib ngajar.
Makanya orang kerjaan itu bukan tolak ukur. Enggak. Kalian jangan gengsi, nanti pulang, saya ini kalau cuman ngembala kambing, enggak dihormat nanti sama orang. Jangan, enggak ada hubungannya itu. Ilmu itu bukan tolak ukur. Kita itu kerjanya ini, itu. Nah, ketika kalian mendapatkan ilmu yang manfaat, pasti akan dijadikan orang yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dijaga. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu alaihi salam, beliau menyebutkan ada 6 syarat untuk seorang murid kalau ingin selamat dan mendapatkan ilmu yang manfaat. 6 syaratnya. Di situ dalam syair disebutkan, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bi bayanin. Katanya Sayyidina Ali, ala, ketahuilah, lan tanalul ilma, ilmu tidak akan pernah diperoleh illa bisittatin, kecuali dengan 6 syarat. Duh, Sayyidina Ali ini orang alim apa Bib? Kalian pernah dengar satu hadis dari baginda Nabi. Beliau bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kata para ulama, orang yang paling alim secara mutlak setelah Habibuna Muhammad adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang yang paling pandai setelah baginda Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, kok bisa Bib? Nah, ini hadis ini menyebutkan, baginda Nabi menyebutkan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah pintu ilmu tersebut. Kalian kalau mau masuk rumah, lewat jendela apa lewat pintu? Pintu. Orang tidak bisa masuk, ya bisa lewat jendela, tapi diteriaki maling ini, ya kan? Masa mau masuk ke rumahnya sendiri, walaupun ke rumahnya sendiri, kalau lewat jendela, tetangganya kalau tidak kenal nanti dikira maling. Artinya orang mau belajar ilmu agama harus lewat pintunya. Nah, di sini Sayyidina Ali menyebutkan, kata beliau, orang kalau ingin menjadi ilmunya manfaat, orang kalau ingin menjadi murid yang bermanfaat, memiliki ilmu, kata beliau, 6 perkara ini harus dijaga. Sa'unbika an majmu'iha bi bayanin, aku akan menyebutkan 6 perkara tersebut secara terperinci di bed berikutnya, kata beliau. Yang pertama apa? Zakaun, cerdas. Zakaun, cerdas. Artinya cerdas, mau belajar ilmu agama. Mau belajar ilmu agama, bukan ente harus cerdas dulu baru belajar lah, tapi mau belajar ilmu agama. Orang itu kalau tidak ada kemauan pasti selalu bodoh, tapi kalau ada kemauan pasti akan dijadikan orang yang pintar. Ini harus dicatat. Kalian kan kadang, Ustadz saya tidak bisa, Ustadz saya ini otak saya tidak bisa buat ngafal. Itu alasan kuno, tahu kalian? Semua manusia ini memiliki otak yang sama. Kalian dengan Albert Einstein itu, ya, sama otaknya. Masa yang Albert itu kepalanya sampai kayak sapi, enggak kan? Kan enggak, sama kayak kalian, otaknya isinya ya sama. Artinya kalian itu enggak ada bohong kalau orang mengatakan otak saya ini Beb, susah Beb untuk belajar ilmu agama. Untuk ngafal ini sulit Beb. Ya karena enggak mau belajar. Kalau mau ngafal pasti bisa. Zakaun ini harus jadi, harus pegangan kita. Mau belajar harus berusaha, jangan bermalas-malasan. Kalian kan kalau udah buka kitab, aduh udah ngerti sudah belajar. Ya karena saya juga pernah belajar ilmu agama juga. Anda juga pernah jadi murid kayak kalian, sama. Jadi Anda merasakan apa yang kalian rasakan. Gitu. Orang ini semuanya pasti bisa jadi orang alim. Syaratnya satu, mau berusaha atau tidak. Kalau mau berusaha pasti pintar. Kalau mau berusaha pasti alim.
Kalau mau berusaha pasti banyak memperoleh ilmu agama di dalam pondok-pondok pesantren. Pasti itu sudah. Makanya itu tancapkan di dalam hati kita. Mau belajar, satu. Zakaun, cerdas. Artinya cerdas, mau belajar ilmu agama. Kemudian zakaun wa hirsun, rakus di dalam belajar ilmu agama, bukan rakus makan ini. Ya, kan ada. Kalau di sini, kalau dulu anak di pondok itu ada namanya GAM. Tahu GAM? Bukan Gerakan Aceh Merdeka, enggak ya. GAM ini kalau di pondok-pondok itu adalah gerakan anti mubadzir. Itu di pondok itu ada dulu. Jadi gerakan anti mubadzir. Artinya ya kalau ada nasi lebih itu pasti dihabiskan itu sudah ya. Nah, yang dimaksud hirsun di sini bukan rakus makan. Nah, artinya rakus belajar ilmu agama. Pegangannya kitab. Bukan cuma majelis terus. Ngumpul sama teman terus. Boleh kumpul sama teman-temannya, duduk-duduk sama teman-temannya, nongkrong boleh, tapi jangan sampai menghabiskan waktu untuk itu, jangan. Nanti kalau menghabiskan waktu di sini hari Jumat pagi libur, Kamis sore libur, enggak, Jumat libur, ya itu ambil sudah waktu untuk duduk sama teman-temannya. Kalau ketika taklim, ketika belajar, waktunya belajar mutolaah, baca, belajar, mutolaah. Jangan sampai kalian malas. Tidak bisa orang ini, kalian ini cuma makan tidur enak-enakan di pondok terus berharap jadi orang alim. Mimpinya terlalu tinggi. Tahu ya? Orang yang di pondok cuma makan tidur, kemudian dia berharap jadi orang yang alim, sama saja dia itu orang tidur yang bermimpi. Artinya ya ndak ada orang makan tidur jadi orang alim, ndak mungkin sudah. Makanya di situ di dalam satu syair disebutkan biqadril kaddi tuktasabul ma'ali faman talabal ula sahiral layali. Di dalam syair itu disebutkan biqadril kaddi, tergantung rasa capek kita, kadar rasa capek yang kita keluarkan, tuktasabul ma'ali, kedudukan yang tinggi akan kita dapatkan. Kalau kalian berusaha pasti dapat. Nggak berusaha ya nggak bisa dapat. Artinya korbankan waktu, jangan untuk nongkrong saja, tapi habiskan untuk belajar ilmu agama. Di kamar buka kitabnya sebelum tidur, pelajari kitabnya buat besok mutolaahnya jangan telat. Ini untuk laki saja apa perempuan, Beb? Semua ya. Kalian ini dipondokkan buat belajar ilmu agama, laki, perempuan, semuanya. Apakah mungkin, Beb, orang perempuan ini jadi wali, Beb? Wah, kalian tahu Rabi'atul Adawiyah, seorang wali, tapi dari perempuan. Di Hadramut ini ada namanya Rabi'atul Adawiyah Hadramut, namanya Az-Zubaydi itu. Di situ ada di Hadramut. Itu adalah orang yang alim dan orang yang abid, ahli ibadah. Laki perempuan sama-sama mendapatkan kesempatan yang sama untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Makanya kita harus ada rakus. Tanda rakus itu apa? Menghabiskan waktu yang banyak untuk belajar ilmu agama. Jangan cuma tidur saja. Kalau libur tidur boleh, terserah kalian. Jumat libur tidur boleh, silahkan. Saya dulu ini. Kalau taklim itu, kalau mondok dulu, kan kita sudah mulai dari Sabtu ya belajar. Jadi Jumat sore mulai dah taklim lagi sudah. Jumat sore ba'dal asar itu mulai taklim sudah. Sampai Kamis sore. Seperti itu. Jadi hari Jumat libur. Ana biasanya kalau memanfaatkan libur itu untuk tidur. Kalau ana sendiri nih ya, ana manfaatin semaksimal mungkin untuk tidur. Karena apa? Hari-hari lainnya itu jarang sudah merasakan tidur yang nikmat, itu jarang. Kalau ana itu, kalau kalian terserah kalian mau digunakan untuk apa. Tapi kalau kalian menggunakan Jumatnya untuk tidur, hari yang lain maksimalkan untuk belajar. Kalian Jumat tidak tidur, tapi hari Sabtu, Ahad ini, wah tidur terus pagi. Lah, ada orang tolabul ilmi, orang yang belajar ilmu agama, tidak boleh tidur pagi. Kalian banyak yang tidur pagi nih. Hah? Ya sudah, kalian yang tahu, tidak usah jawab dah. Ya nanti ketahuan yang sering tidur ini. Itu harus ada mutolaah pagi-pagi habis
subuh, baca aurat, baca wirid, baca ini itu semuanya. Itu langsung Pak ambil kitabnya, mutola'ah, pelajari kitabnya yang akan dipelajari nanti. Itu. Jadi harus ada rasa rakus untuk belajar ilmu agama, irsun. Yang pertama apa? Zakaun, cerdas dan mau untuk belajar. Yang kedua, hirsun, rakus untuk belajar ilmu agama. Yang ketiga adalah wastibarun, memiliki rasa sabar yang ekstra. Bukan hanya rasa sabar yang biasa, rasa sabarnya harus memiliki yang ekstra. Harus benar-benar ada. Orang belajar ilmu agama ini tidak sebentar. Kalau kalian baru setahun, 2 tahun terus pulang ingin sudah menjadi kiai besar, ya mimpi kalian itu. Tidak ada orang belajar ilmu agama cuma setahun 2 tahun. Tidak ada. Orang itu sampai belajar ilmu agama puluhan tahun. Orang belajar ilmu agama tidak sebentar. Orang belajar ilmu agama itu harus sabar. Beb, saya sudah berapa tahun ini Beb, saya pengen nikah Beb. Ya itu tidak tahu lagi kalau itu ya. Tapi selama kalian di sini manfaatkan sebaik mungkin untuk belajar ilmu agama. Harus sabar, belajar ilmu agama itu harus sabar. Ana Beb, tidak bisa Beb, saya Beb pisah dari orang tua Beb, saya kepikiran terus Beb. Ada apa kalian mikirin orang tuanya? Orang tuanya di rumah itu enak sudah. Loh kok bisa enak Beb? Selama kalian berada di pondok pesantren, orang tua kalian ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kalian di sini, dosanya orang tuanya diampuni oleh Allah. Enak apa enggak? Makanya harus sabar. Enggak usah pas nelpon terus, baru mondok sebulan minta jemput lagi. Bu, Pak, ayo Bu, lihat lagi Bu, kesini lagi Bu, bawain ini Bu, aduh, tambah enggak betah ini. Jangan. Ketika saya sendiri ketika baru mondok anak baru mondok itu berpesan kepada orang tua anak, jangan dilihat kecuali saya nelpon ke rumah baru boleh didatangi. Anak berapa bulan itu, sampai 3 bulan tidak mau didatangi orang tua. Karena apa? Takut tidak betah. Akhirnya kepikiran, setan itu pasti datang. Kamu lebih baik di rumahnya. Setan ini mudah datang dah. Lebih baik di rumahnya, bantu orang tuanya, khidmah kepada orang tua, nemeni orang tuanya. Mungkin orang tuanya butuh bantuan. Ini dari setan, jangan didengarkan. Lu masa Beb? Iya, dari setan. Karena apa Beb? Sekarang kalian kalau pulang-pulangan saja, kira-kira ya, niatkan mesti ada. Nanti saya kalau pulang mau khidmah kepada orang tua. Pulang, kira-kira berapa hari kalian khidmah kepada orang tuanya? Paling 2 hari, 3 hari, sisanya main HP. Itu sudah artinya bohong kalian kalau didatangi setan terus dibilang kalian lebih manfaat di rumahnya, bantu orang tuanya. Ini itu bohong, bisikan setan, tidak usah didengar. Karena kalian harus sabar di sini, sabar. Beb, saya ini Beb kadang sakit di pondok Beb. Ya namanya manusia, kalau kalian malaikat tidak mungkin sakit kalian. Namanya manusia pasti sakit, pasti ada. Beb, saya Beb sakit ini Beb, sakit itu Beb, ini. Kan dokter masih ada. Datang ke dokter, bukan pulang. Nah ini harus sabar. Kalian kalau sudah tidak punya sabar, susah untuk menjadi orang yang banyak ilmu dan bermanfaat di dalam ilmu. Itu yang harus diperhatikan. Wastibarun wa bulghadun. Bulghah, harus ada modal. Itu harus modal ini Beb. Saya ini Beb lain ya. Orang itu kalau orang tuanya memberikan modal untuk anaknya mondok, itu biasanya berbeda dengan yang apa namanya ya, yang memang dia itu dibiayai oleh pondok pesantren. Itu beda pasti. Karena apa? Orang tua ketika kerja itu niat dengan uang tersebut yang diberikan kepada para pesantren supaya anak mendapatkan ilmu yang lebih berkah. Itu jelas beda. Jadi harus ada modal. Kalian ini harus ada modal. Mondok di pondok ya harus ada modal. Artinya modal ya harus bawa baju, bawa sarung, kopiahnya harus ada.
Jangan pas ente mondok datang ke sini cuman bawa kaos dalam saja. Harus ada bawa takwa, baju takwanya harus ada, kopiahnya harus ada, sarungnya harus ada. Jangan cuma bawa celana pendek. Enggak, harus ada modal, itu harus ada. Wabulghatun. Kemudian itu yang keempat, wabulghah, harus ada modal. Yang kelima adalah wa irsyadul ustadzi, petunjuk dari seorang guru. Ada guru yang mengarahkan kalian. Ada guru yang mengarahkan. Oh, untuk jadi gini. Oh, kalian belajar ini. Oh, ini. Harus ada. Guru itu harus ada. Jangan sampai kalian ini belajarnya cuma belajar dari kitab saja. Iya. Apa di dalam kitab Fawaidul Mukhtaro itu disebutkan, barang siapa yang gurunya itu kitab, artinya dia tidak nanya sama sekali ke guru, belajar dari kitab saja, baca kitab ini, baca kitab itu, tapi tidak punya guru, fa khata'uhu aktsar min shawabih, maka kesalahannya pasti akan lebih banyak daripada benarnya. Jadi orang yang belajarnya cuma dari kitab saja, tidak belajar dari guru itu, maka dia akan mendapatkan kesalahan yang lebih besar daripada kebenarannya. Hati-hati, harus punya guru. Kalian ini punya guru, itu harus dipegang. Jangan sembarangan. Makanya di dalam kitab Fawaidul Mukhtaro itu 70% ya, 70% kesuksesan murid di luar, kemanfaatan murid di luar itu tergantung silatuhu bi syaikhihi, hubungan kuat dengan gurunya. Kadang murid sekarang ini kalau pulang itu tidak menghormat gurunya. Banyak, kalian pasti tahu sendiri, murid sekarang itu gurunya dulu yang ngajarkan di desanya, di tempatnya dia ngajar ngaji, ngajar ini. Kalau dulu kita ketika masih di musola, di ngajar ngaji, di madrasah, ketemu guru, kita cium tangan. Tapi kalau sudah mondok di pondok pesantren lain, pulang ke rumahnya, ketemu gurunya, guru ngajar ngajinya, kadang kalau selaman itu cuma Pak Guru, sehat? Iya. Tidak cium tangan lagi. Ini banyak. Jadi banyak orang ini sok-sokan. Ketika dia mondok di pondok pesantren, pulang itu tidak mau cium tangan gurunya lagi. Padahal kalau tidak karena gurunya yang di desanya, kalau tidak karena gurunya yang di tempatnya dia pasti akan jadi orang yang bodoh belajar ilmu agama. Tidak bisa ngaji. Hati-hati kalian kalau pulang ketemu dengan guru ngajinya, tetap cium tangannya, jangan sok-sokan. Orang sekarang ini kalau sudah S1, S2, S3, S4, S tungtung, S apa aja ini dah. Itu kadang kalau pulang ke tempatnya, dia karena sudah punya titel ya, ketemu gurunya cuma manggil, Pak Guru, Pak Ustadz, tidak ada selaman. Karena apa? Dia merasa lebih mulia daripada gurunya. Ketika ada sifat lebih mulia dari guru, kalian merasa saya lebih mulia dari guru, mulai waktu itu semua ilmu kalian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini hati-hati. Guru ini penting. Kalian menjaga adab kepada guru sangat-sangat penting. Disebutkan di dalam satu cerita, ada satu orang murid datang kepada gurunya, wahai guru, aku biasanya kalau belajar ilmu agama itu sekali baca langsung nyantol, faham sudah. Dan biasanya kalau saya ibadah itu selalu merasakan nikmat, lezat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi akhir-akhir ini saya sudah merasakan tidak nikmat lagi seperti sebelumnya. Kata gurunya apa? Gurunya itu tersenyum seraya berkata, kamu ingat ketika sholat Jumat kemarin? Katanya gurunya, kamu ingat ketika sholat Jumat kemarin? Oh iya guru, kamu datang ke masjid itu tergesa-gesa ya? Iya betul guru, saya ini datang ke masjid tergesa-gesa. Ketika kamu datang ke masjid tergesa-gesa, kamu buka sendal itu sembarangan. Ketika buka sendal sembarangan, sandalmu itu ketika dibuka sembarangan itu apa namanya, terbang. Akhirnya jatuh di atas sendalku, kata gurunya. Jatuh di atas sendalku, karena sebab itulah kamu sekarang diharamkan oleh Allah
lezat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalian, cuma sandalnya jatuh, di atasnya sandalnya gurunya. Kalau kalian sudah tidak kehitung mungkin ya ngambil sandalnya gurunya ada. Kalau benci sama gurunya, wah umpetin, buang, lempar, sobek. Hati-hati kalian. Ini jatuhnya saja bisa mengharamkan orang dapat ilmu yang barokah. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Syekh Asy-Sya'rani. Al-Imam Syekh Asy-Sya'rani ini menyebutkan di dalam satu kitab itu satu cerita yang sangat-sangat menarik. Sangat-sangat menarik. Di situ disebutkan bahwasanya ada satu orang namanya Syekh Bahauddin As-Subki. Punya orang tua namanya Tajuddin As-Subki. Anaknya ini bersama-sama gurunya naik kuda. Ketika naik kuda, kemudian ada satu orang datang kepada Syekh Bahauddin As-Subki seraya berkata, "Wahai Syekh, saya ingin bertanya satu ilmu agama, yang mana ilmu tersebut saya dapatkan dari guru saya." "Siapa gurumu?" "Guruku ini." Langsung Syekh Tajuddin As-Subki ini turun dari kudanya. Seraya dia berkata, "Aku tidak mau lagi naik ke atas kudaku. Karena apa? Karena engkau bertemu dengan guruku dan engkau telah menjadi murid dari guruku." Bayangkan kalian, dengar namanya gurunya turun dari kudanya. Kalau kita kan gitu kadang naik sepeda motor ketemu sama ustadznya, tidak pernah turun dari sepeda motornya. Pernah? Enggak. Kadang ngobrol sama ustadznya tetap di sepeda motornya. Gimana ini yang namanya adab? Itu tidak beradab itu. Hati-hati kalian. Nanti kalau pulang ada ustadznya, ada gurunya, kalian lewat naik sepeda motor, kalau ustadznya manggil, turun dari sepeda motornya. Jangan sok-sokan. "Iya ustadz, kenapa ustadz? Saya buru-buru ini ustadz." Ustadz. Hati-hati, turun dari sepeda motornya, datangi selaman, bilang kalau memang buru-buru punya urusan, kasih tahu seperti itu. Hati-hati. Adab itu penting kepada guru. Ya, adab itu penting. Ij'al ilmaka milhan wa adabaka. Pernah dengar perkataan ini? Katanya Imam Syafi'i. Beliau menyebutkan ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Kata Imam Syafi'i, jadikanlah ilmumu seperti garam. Kalau kalian buat roti, buat kuah, buat makanan, itu kira-kira yang lebih banyak garamnya atau tepungnya? Tepung kan, tidak mungkin sampai garamnya 3 kilo, tepungnya 10 on, tidak mungkin kan? Pasti yang paling banyak tepungnya. Kalau buat roti, tepungnya banyak 3 kilo, garamnya paling 1 sendok makan, itu sudah cukup. Artinya ketika kalian belajar, jadikan ilmu kalian seperti tepung, seperti gula, garam. Ij'al ilmaka milhan, seperti garam. Artinya walaupun ilmunya sedikit, jadikan adab kalian seperti tepung, lebih banyak. Ilmu yang dapatkan segini, adabnya harus lebih banyak. Hati-hati. Jangan hanya beradab kepada guru ini hanya di depannya saja. Tapi kalau kalian balik ke kamar, waduh, gurunya jadi bahan gibahan. Hati-hati nih. Hati-hati. Ini semuanya laki perempuan. Nah, sama kalau bahan-bahan gini nih, kalau bahan-bahan gibah ini laki perempuan masuk ini sudah. Jadi hati-hati kalian. Takzim kepada guru. Kalau kalian tidak cocok kepada gurunya, diem. Tidak usah jadi bagian omongan. Saya tidak serak sama guru ini, diem. Taruh di hatinya, jangan ngomel. Lebih-lebih jadikan guru itu bahan gibahan. Wah, hati-hati kalian. Jangan. Supaya mendapatkan berkah seorang guru. Makanya disebutkan di dalam satu perkataannya para ulama, menyebutkan khidmahnya seorang murid kepada guru saatan 1 jam. Ada murid berkhidmah kepada gurunya 1 jam saja, ini lebih afdol daripada dia belajar ilmu agama selama 1 tahun. Khidmahnya murid kepada guru 1 jam
itu lebih utama daripada dia belajar ilmu agama selama 1 tahun. Kalian tahu Kiai Hasan Ginggung? Tahu? Pernah dengar ya? Kiai Hasan Ginggung, Probolinggo. Kiai Hasan Ginggung ini punya murid namanya Kiai Mino di Paiton sana. Kiai Mino ini muridnya Kiai Hasan Ginggung. Kiai Hasan ini kepada Kiai Mino ini tidak boleh belajar ilmu agama. Kerjaannya setiap hari Kiai Mino ini bersih-bersih, nyapu, bersihin kamar mandi, kemudian nyari rumput untuk kambing, untuk ini. Pokoknya kerjaannya tidak boleh belajar, tidak boleh belajar sama sekali, tidak boleh belajar. Akhirnya pernah satu waktu Kiai Hasan Ginggung ini pengen ngetes murid-muridnya. Terus katanya Kiai Hasan Ginggung, wahai muridku, ayo siapa yang berani ngambilkan kalungnya Bu Nyai jatuh ke got. Jatuh ke got. Murid-muridnya semua toleh-tolehan. Ayo, ayo. Kamu dah, kamu. Oh enggak, wow itu gotnya. Enggak, kamu sudah. Kamu saling dorong-mendorong. Katanya Kiai Hasan, ayo siapa yang mau? Dari belakang Kiai Mino ini datang. Abtina Kiai. Saya Kiai. Di mana Kiai? Oh di sini, coba ambil. Langsung Kiai Mino ini tidak pakai sarung tangan, tangannya langsung dimasukkan ke got, dicari, dapat kalungnya, langsung dicuci, dibersihkan, baru diberikan kepada Kiai Hasan. Setelah itu kata Kiai Hasan apa? Kiai Mino, mulai sekarang ente ini pulang, tidak usah belajar lagi, tidak usah di sini lagi. Kiai, saya masih belum cukup ini, saya masih belum tahu apa-apa. Pulang, pulang, mulai sekarang kamu pulang. Katanya Kiai Hasan Ginggung. Akhirnya pulang. Di situ disuruh pulang, suruh ngaji. Katanya Kiai Mino, saya ini di pondok tidak belajar, gimana mau ngajar? Tapi namanya murid. Nah ini murid dulu, tidak tahu kalau sekarang ini ya. Ya mudah-mudahan disamakan sama yang dulu ini. Murid dulu kalau disuruh sama gurunya langsung nurut tanpa nanya. Kalau murid sekarang diperintahkan sama gurunya, kerjakan halaman ini sampai ini. Pak, kurangi Pak, kebanyakan hafalannya itu Pak. Kalau murid dulu, naam, iya, tak pernah nawar. Kiai Mino pulang langsung buka ngajar. Ketika ada orang datang kepada Kiai Hasan Ginggung, langsung berkata Kiai Hasan, kamu ini tidak usah datang ke saya. Kamu pulang lagi ke Paiton. Di Paiton itu ada murid saya, itu kepercayaan saya, datang ke dia. Dia itu sama aja sama saya. Akhirnya datang ke dia, banyak yang belajar anaknya ini. Akhirnya sampai jadi kiai besar. Berkahnya siapa? Berkahnya gurunya. Karena apa? Hubungannya kepada guru, khidmahnya kepada guru sungguh-sungguh. Makanya ada syaratnya. Kalian kalau mau mendapatkan keistimewaan 1 jam berkhidmah kepada guru, itu lebih utama daripada 1 tahun orang yang belajar ilmu agama. Itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama, wajib harus ikhlas. Harus ikhlas. Jangan sampai karena mengharapkan sesuatu. Hati-hati. Kamu kenapa kok khidmah sama ustadz itu? Oh iya, kalau ustadz itu biasanya kalau saya khidmah ke dia, kalau pulang bawa makanan, bawa berkat, pasti dikasih ke saya. Wah, khidmahnya karena apa? Kue. Ya, karena berkat. Bukan ikhlas. Hati-hati, harus ikhlas. Wajib ikhlas. Tak boleh sembarangan kalau belajar ilmu agama. Ikhlas itu harus penting. Khidmah kepada guru harus ada yang namanya ikhlas. Ketika ada gurunya, seumpamanya kalian sudah yang khidmah, tapi gurunya nunjuk yang lain, itu harus ikhlas. Tidak boleh kalian mengeluh. Waduh, padahal saya kan biasanya saya yang disuruh. Kok jadi nunjuk orang lain itu guru itu? Itu ustadz Tidak boleh mengeluh. Hati-hati. Kalau kalian mau dapat berkahnya guru, harus wajib ikhlas. Harus tanamkan di hati kita untuk ikhlas kepada guru. Makanya seorang murid ini
harus menjadi seperti seorang mayit di depan orang yang memandikan. Murid di hadapan gurunya harus menjadi seorang mayit. Tahu mayat? Tahu mayat ya? Tahu orang mati kan? Kira-kira kalau dimandikan, tangannya itu diangkat apa ngangkat sendiri? Diangkat kan? Kan tidak mungkin mayat ngangkat sendiri tangannya. Tidak mungkin, pasti lari ini yang mandikan. Kan tidak mungkin ngangkat. Nah seperti itu kita. Murid harus seperti itu. Jadi seorang mayat di hadapan yang memandikan. Artinya gimana pun yang dia dapatkan harus ikhlas, supaya mendapatkan keberkahan. Itu yang harus kita tanamkan. Dan yang kedua, harus faham kondisi. Harus faham apa yang diinginkan gurunya, itu harus faham. Jangan sembarangan. Hati-hati. Hubungan kita kepada guru itu harus kita jaga untuk mendapatkan keberkahan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi Sayyidina Ali menyebutkan zakaun wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadul ustad, petunjuk dari ustad. Dan yang terakhir, yang keenam adalah watulu zamanin, dan waktu yang panjang. Belajar ilmu agama itu butuh waktu panjang. Iya, kalau Imam Syafi'i, kalian kan otaknya sudah tidak kayak Imam Syafi'i, isinya besarnya sama, tapi digunakannya itu tidak sama. Imam Syafi'i ini ketika belajar kepada Imam Malik, itu Imam Malik ini menyebutkan ngajar. Ketika ngajar, Imam Syafi'i ini duduk di belakang. Imam Syafi'i ini orang miskin ya, tidak bisa beli pulpen, tidak bisa beli buku. Akhirnya beliau ini ketika taklim itu tangannya diginikan, dibuka ya. Ketika taklim tangannya dibuka gini. Kemudian beliau itu pakai jarinya, dituliskan di telapak tangannya. Tulis. Imam Malik ini ketika ngajar ngeliatin, siapa ini anak kecil kok main-main ketika saya ngajar. Imam Malik ini orang yang disegani ya, guru mulia di zamannya. Imam Syafi'i gitu. Jadi ketika Imam Malik menyampaikan hadis, Imam Syafi'i itu gini, ditulis di tangannya. Ketika selesai pengajian, langsung Imam Malik ini manggil, siapa itu yang di belakang? Suruh maju. Imam Malik ini marah. Karena apa? Melihat masih kecil Imam Syafi'i waktu itu, masih sekitar belasan, umurnya 13-12 tahun masih. Nulis di tangannya. Sini kamu. Tadi saya ngajar, kamu ini kok main-main? Katanya Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, wahai guruku, saya ini tidak main-main. Saya mencatat hadis yang engkau sebutkan. Catat kayak gimana kamu nulisnya di tangan? Katanya Imam Syafi'i, kalau engkau berkenan, aku akan mengulangi semua hadis yang engkau sampaikan beserta penjabarannya, penjelasannya. Katanya Imam Syafi'i. Katanya Imam Malik, kalau gitu, ayo coba sebutkan. Kalau memang kamu itu belajar sungguh-sungguh kepadaku. Langsung hadis pertama disebutkan sama penjabarannya. Hadis kedua, ketiga, sampai 15 hadis, tidak ada yang kurang sedikit pun. Ini Imam Syafi'i. Ya, yang mana beliau menyebutkan syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ini Imam Syafi'i ya, tidak pernah makan sembarangan. Nah, Imam Syafi'i belajarnya sungguh-sungguh, tidak tidur malam. Kalau kita kan bukan hanya malam yang tidur, malam tidur, pagi tidur, siang tidur, sore kalau ngantuk tidur lagi, ya tidak bisa dapat ilmu yang banyak. Imam Syafi'i ini ketika belajar ilmu agama itu fokus belajar, sungguh-sungguh di dalam belajarnya. Makanya hati-hati, harus kita fokuskan. Ketika kita belajar, harus kita belajar dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan ilmu yang barokah. Nah, ulama ini menyebutkan, para ulama ini lebih menganjurkan kepada perempuan, kalau perempuan ini lebih menganjurkan untuk menjadi orang yang ahli ibadah. Tidak dianjurkan untuk menjadi pendakwah, tidak. Kecuali
dakwah kepada sesama perempuan itu boleh. Kalau sekarang kan ini lagi ngetren ya, di panggung yang ceramah perempuan, yang hadir laki semua. Ya, tidak boleh. Yang hadir laki, yang ceramah perempuan itu tidak boleh. Hati-hati kalian. Ini kalian jadi perempuan yang dicintai oleh Sayyidah Fatimah Zahra bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Jangan jadi perempuan-perempuan yang pendai, saya pengen jadi pendai. Jangan. Kalau jadi perempuan, jadilah perempuan yang menjadikan anak-anaknya seorang pendai. Tidak apa-apa. Karena perempuan ini mendapatkan peran utama di dalam keberhasilan atau sakinah mawaddahnya sebuah keluarga. Ini kalau perempuan itu jadi ahli ibadah. Makanya kalau di Tarim, di Hadramut ini, kalau di Tarim itu, di Hadramut itu biasanya seorang wanita perempuan itu keluar dari rumahnya itu cuma 2 kali. Perempuan di Hadramut, di Tarim, di kota Tarim itu keluar dari rumahnya hanya 2 kali. Kapan? Yang pertama ketika dia menikah, pindah dari rumahnya orang tuanya ke rumahnya suaminya, itu keluar dari rumahnya. Dan yang kedua ketika dia meninggal dunia. Makanya perempuan dulu itu udah ada yang apa ya, jalan-jalan tengah malam dijemput sana sini, ini udah ada kayak gitu. Makanya kita harus menjaga keluarga kita. Kita harus menjaga orang-orang yang kita cintai, saudari kita, semuanya harus kita jaga. Harus kita kembalikan ke didikan-didikan yang dulu, didikan-didikan yang mengikuti jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga. Orang sekarang ini, waduh bahaya, pergaulannya ini susah sudah. Kalau kalian ini di pondok mungkin tidak ngerti pergaulan di luar seperti apa rusaknya. Tapi alhamdulillah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, masih di pondok itu masih dijaga. Masih ada penjagaan, itu masih ada. Tapi kalau di luar sudah ya tidak tahu sudah. Ya, kalau di dalam pondok insya Allah penjagaan itu masih ada. Sedikit banyak masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ilmu kita dijadikan ilmu yang menjadikan perantara untuk supaya kita bisa selamat di dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang bisa mengantarkan orang tua kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hubungan kita dengan guru-guru kita mudah-mudahan selalu diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hubungan kita dengan orang tua kita mudah-mudahan selalu diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkah kita mondok, mudah-mudahan berkahnya kita hadir majelis yang malam hari ini, mudah-mudahan dengan berkah malam ini, mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang selaras dan sejalan dengan ilmu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ulama, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadza ma lazima minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubasyarah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, wa lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم في اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسوف وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا من هم الأهوال والآفات
وتقضي به لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ارزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح. اللهم انفعنا بعلومنا. اللهم اجعل علومنا يا الله وسيلة لنا لنيل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدخول الجنة المأوى مع النبيين والصديقين والشهداء والشهداء الصالحين. يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم. اللهم اجعل هذا المعهد المبارك. اللهم اجعل هذا المعهد معهد مبارك. اللهم انزل فيه البركات والامدادات والفيوضات والمسرات. اللهم اجعل من تخرج من هذا المعهد ممن يعتصم بحبل الله المتين ويتبع سنة رسول الأمين ولهم العلوم النافع وينتفع به أهل البلاد وأهل قريته. يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة للخير الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا وصوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.